Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, belajar di rumah. Hari ini Ustazah tidak bisa menyelenggarakan Zoom karena ada yang harus dikerjakan. Jadi Ustazah akan mereview tugas yang minggu lalu, mengerjakan latihan halaman 152 sampai 153. Jadi kalian wajib untuk membetulkan jawaban kalian jika memang salah, karena kemarin Ustazah hanya melihat siapa saja yang mengumpulkan dan Ustazah berjanji untuk membahasnya. Hari ini Ustazah akan membahas uji kemampuan halaman 152 sampai 154. Dimulai dari yang nomor 1 ya. Teks dan gambar dalam media promosi berfungsi sebagai, jawabannya adalah yang A, pemberi informasi. Jadi teks sama gambar itu selain membuat lebih menarik, juga sebagai pemberi informasi. Jadi kita semakin jelas untuk menerima informasi. Nomor 2, pemberian efek teks di Inkscape ada pada menu. Ya, jawabannya adalah C, filters. Jadi di menu filter itu kita bisa memberikan berbagai efek untuk teks kita, entah itu berbayang, apalagi kemarin teks bergambar dan lain sebagainya, kita bisa menemukan di filters, menu filters. Selanjutnya nomor 3, opsi yang digunakan untuk menyalin sebuah objek di Inkscape adalah, ya kalau menyalin itu jadi 2, 3 dan seterusnya, itu namanya duplicate. Jadi kita bisa pilih menu duplicate. Nomor 4, perintah untuk meletakkan salinan gambar adalah paste. Jadi setelah kita duplicate, kita paste. Lalu nomor 5, nama icon yang berbentuk lingkaran itu adalah, kalau kalian tahu bahasa Inggrisnya lingkaran, tentu akan mudah menjawab soal nomor 5 ini. Lingkaran itu bahasa Inggrisnya adalah circle. Jadi bisa dicari di sini jawabannya. Ternyata jawabannya adalah yang C. Meskipun kalian nggak tahu icon ini, belum pernah tahu, tapi kalau kita tahu bahasa Inggris dari lingkaran, tentu kita bisa tahu jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang C, create circle, ellipse, dan arch. Kalau yang B itu, create rectangle and square, itu nanti akan mungkin keluar di soal kalian PTS. Kalau square itu bentuknya adalah persegi. Diingat-ingat, square itu persegi ya. Sekarang nomor 6, format gambar di Inkscape yang ditunjukkan oleh menggantikan gambar GIF adalah, jawabannya adalah SVG. Nomor 7, menu yang dapat digunakan untuk membatalkan perintah sebelumnya adalah ada di menu edit, lalu klik undo. Jawabannya ada di yang A. Jadi menu undo itu artinya kembali, ada di menu edit. Nomor 8, berikut ini yang bukan merupakan format penyimpanan di Inkscape adalah dokumen. Nah, jadi yang bukan termasuk format penyimpanan di Inkscape itu adalah yang A, doc. Doc itu dokumen, biasanya digunakan untuk Microsoft Word. Sedangkan yang lainnya ini bisa digunakan untuk disimpan dalam format di Inkscape. Lanjut nomor 9, icon yang dapat digunakan untuk mengubah ukuran objek adalah yang bentuknya panah. Biasanya Ustazah tunjukkan video tutorialnya itu, kita klik dulu objeknya, lalu bisa kita bisa mengarahkan, mengubah ukurannya itu melalui icon bentuk panah ini. Lalu nomor 10, icon yang dapat digunakan untuk mengubah format huruf adalah yang A ya. Yang A itu untuk menambahkan huruf, untuk mengubah bentuk huruf itu ada di icon yang A. Lalu yang Romawi kedua, tuliskan 3 contoh media desain grafis. Kemarin ada yang tidak tahu jawabannya. Jadi media itu yang bentuknya ada rupanya. Bisa berupa poster, brosur, spanduk, flyer. Jadi hasil jadi dari apa yang sudah kalian desain itu, itulah yang disebut dengan media. Jadi yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi itu. Jadi contohnya ada poster, brosur, pamflet, spanduk, dan lain sebagainya. Nomor 2, jelaskan pengertian desain grafis. Jadi pengertiannya adalah bentuk penyampaian informasi baik berupa ide, gagasan bersifat visual yang memungkinkan efektif
Jadi ada pengertiannya ini di sini, di rangkuman ini halaman 152 ini ada. Desain grafis adalah jadi penyampaian informasi, bentuk penyampaian informasi, kuncinya ada di situ. Nomor 3, mengapa huruf sangat penting dalam sebuah desain grafis? Selain huruf digunakan untuk menyampaikan informasi, huruf juga dapat membuat tampilan lebih menarik. Jadi kalau ada huruf, selain bisa dibaca informasinya, juga semakin lebih menarik kalau kita tambahkan efek, ya kan? Alasannya ini yaitu tadi, untuk memberikan informasi dan juga membuat tampilan lebih menarik. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan huruf? Jadi huruf adalah sebuah bentuk umum untuk menghantarkan bentuk visual menjadi sebuah bentuk bahasa, atau bahasa lainnya adalah font atau typeface ya. Lalu nomor 5, tuliskan kepanjangan dari kegunaan format file dengan ekstensi berikut. Yang pertama ada SVG, adalah kepanjangan dari scalable. Jadi scalable vector graphics. Jadi kepanjangannya itu ya. Bisa diingat-ingat tulisannya kalau nggak bisa membacanya. Dan juga ada PNG. PNG itu kepanjangan dari Portable Network Graphics. Bisa dihafalkan ya, dua ini nanti juga akan keluar di PTS. Dihafalkan tulisannya aja, yang paling penting itu. Oke, itu tadi pembahasan soal dari halaman 152 sampai 154. Silakan dibetulkan jika ada soal kalian kemarin yang salah. Silakan dibetulkan karena nanti soal-soal yang ada di buku ini kebanyakan akan keluar di PTS nanti. Jadi PTS nanti dimulai dari bab 5 ya. Dimulai dari bab 5 dari awal Inkscape, pengenalan program Inkscape waktu itu sampai dengan memodifikasi teks di bab 6. Setelah ini kalian bisa mengerjakan link word wall yang Ustazah kirimkan sebagai tugas hari ini untuk pemantapan materi. Jadi itu preview dari materi bab 5 sama bab 6. Harus dikerjakan, setiap anak wajib. Diingat-ingat bahwa mengerjakan tugas itu juga sangat penting untuk penilaian kalian. Selain kehadiran dan juga penugasan itu juga sebagai penilaian. Sudah ya? Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat untuk PTS minggu depan. Semoga sukses dan berhasil dan mendapatkan nilai yang terbaik. See you next week. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.